Halo, assalamualaikum, sahabat cahaya kehidupan semuanya. Bagaimana kabar Anda di hari ini? Saya doakan Anda semua hidupnya semakin hari semakin penuh dengan kebaikan, semakin penuh dengan kedamaian, dan tentunya semakin penuh dengan keberlimpahan. Banyak video di cahaya kehidupan yang membahas tentang kekayaan, membahas tentang uang, tentang rezeki, dan sebagainya. Coba Anda tonton semua video-video di cahaya kehidupan tentang rezeki, tentang uang, dan tentang yang urusan tentang harta. Itu banyak sekali sebetulnya, karena yang namanya kehidupan pasti butuh uang. Anda jangan munafik mengatakan tidak butuh uang. Kalau Anda tidak butuh uang, Anda jangan hidup di dunia, jangan hidup di kota gitu ya, hidup aja di hutan. Anda bisa tidak butuh uang, Anda makan tinggal makan, Anda mau tidur tinggal tidur, dan sebagainya. Tapi ketika Anda bergaul dengan manusia lain, Anda berinteraksi dengan manusia lain, maka Anda pasti butuh uang. Uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Saya tidak setuju dengan kata-kata itu. Saya lebih setuju mengatakan uang memang segalanya. Dengan uang maka semuanya jauh lebih mudah. Bahkan saya pernah membuat sebuah polling pertanyaan, pilih mana? Yang pertama, kaya tapi ada masalah, ataukah miskin tapi tanpa masalah? Kalau Anda memang pengen kaya, harusnya Anda pilih yang pertama, kaya meskipun ada masalah. Kenapa? Ketika Anda kaya raya, ketika Anda ada uang banyak, masalahnya jadi kecil. Dan tahukah Anda bahwa masalah sebenarnya adalah ketika Anda miskin, ketika Anda tidak uang, itulah masalah hidup Anda sesungguhnya. Anda harus terima, jangan Anda merasa bahwa ini saya miskin karena sudah nasib saya, ini saya miskin sudah kena takdir Tuhan. Jangan seperti itu. Dan juga jangan malu ketika mengakui bahwa Anda miskin, tidak punya apa-apa. Tidak apa-apa, itu justru bagus. Hal pertama yang harus berani setiap orang lakukan, termasuk Anda lakukan, adalah berani mengakui bahwa kalau Anda tidak punya uang. Jangan membuat alibi bahwa saya punya rezeki lain, saya punya kesehatan, saya punya keluarga yang harmonis, saya punya anak yang cantik. No, bullshit semuanya. Oke? Jadi Anda harus berani menerima bahwa kalau Anda tidak punya uang, maka Anda berarti miskin. Oh, ada suara angsa di sebelah saya gitu ya. Tapi tidak apa-apa, itu artinya kita menyatu sama alam. Oke, saya ulangi. Jadi, kalau Anda tidak mau menerima, Anda tidak mau mengakui kalau Anda miskin, maka Anda menjadi susah untuk menjadi kaya. Ini banyak saya temui. Saya punya beberapa teman yang dia kadang sering membuat alibi gitu ya, bahwa mengatakan tidak apa-apa tidak punya uang, yang penting sehat. Tidak apa-apa tidak punya uang, yang penting bahagia. Tidak apa-apa tidak punya uang, yang penting saya pintar. Itu namanya alibi, alias pembenaran sesuatu yang salah. Yang namanya kaya, tolak ukurnya adalah uang. Jadi kali ini saya ingin membuat Anda sadar bahwa apa sih yang membuat uang itu mudah hadir di hidup Anda. Makanya saya kasih judul, pikiran apa yang membuat uang mudah hadir. Nah, uang itu sebetulnya mencari tuannya yang suka sama dia. Ini sudah hukum alamnya tentang uang. Saya ulangi ya, uang itu hadir, uang itu datang kepada orang yang suka. Artinya apa? Uang itu mencari tuannya. Uangnya yang mencari sebetulnya. Kalau Anda memang pantas didatangi oleh uang, Anda memang pantas didekati oleh uang, maka percayalah, uangnya yang datang ke Anda, uangnya yang menghampiri Anda. Bagaimana? Berpikir seperti apa yang membuat uang itu mudah datang? Nah, celakanya nih ya,
Pikiran yang membuat uang itu mudah datang adalah ketika Anda mau berpikir kaya. Dan berpikir kaya itu mudah dilakukan oleh orang-orang yang sudah kaya. Tidak percaya? Itu faktanya. Berpikir kaya itu mudah dilakukan oleh orang-orang yang sudah kaya. Itu alasan kenapa orang kaya makin kaya. Orang miskin, maaf, semakin miskin. Ini mungkin kabar buruk bagi Anda, tapi saya bilang inilah kenyataannya. Ketika Anda sudah berpikir kaya, maka uangnya pasti mudah datang kepada Anda. Saya sering alami bahwa saya ingat sekali dulu ketika saya masih punya uangnya hanya mungkin jutaan, itu bank agak-agak gengsi untuk mendekat ke saya gitu ya. Tapi ketika sekarang uangnya saya sudah banyak, sudah menyentuh hampir berapa digit ya? 11 digit. Bank itu sangat intens menghubungi saya. Pak Firman, saya tambahi ya limit kartu kreditnya. Pak Firman tidak butuh mobil baru. Pak Firman tidak butuh rumah baru. Pak Firman tidak butuh tambahan modal. Banyak sekali bank mendekat. Jadi saya kadang mikir seperti ini. Lalu bank itu berarti sukanya sama orang kaya ya. Terus kalau orang yang susah bagaimana? Nah, ini yang harus Anda sadari, bahwa berpikir kaya itu sebetulnya lebih mudah ketika Anda sudah kaya. Lalu bagaimana kalau Anda sekarang belum kaya? Gampang. Anda masuk ke zonanya orang kaya. Anda masuk ke tempat-tempatnya orang kaya. Anda nongkrong di sana, Anda duduk di sana, Anda gaul dengan mereka. Supaya apa? Supaya Anda tahu bagaimana berpikir kaya. Cuma satu itu syaratnya sebetulnya. Jadi tidak perlu disebutnya berpikir positif lah, berpikir happy dan sebagainya. No. Bukan itu. Saya langsung bilang bahwa berpikir kaya adalah berpikir yang benar untuk membuat uang mudah hadir kepada Anda. Ketika Anda berpikir kaya, maka uang pun hadir kepada Anda. Tidak peduli Anda masalahnya apapun juga. Saya pernah nonton videonya Deddy Corbuzier itu dengan si Nikita Mirzani. Ketika Nikita bertanya sama kayak tadi, pilih mana, tajir kaya ada masalah ataukah miskin kere tapi tidak ada masalah? Tahu apa yang dijawab Deddy? Jawabnya adalah, saya pilih tajir meskipun banyak masalah. Nah, ini adalah mindset yang benar sebetulnya. Jadi Anda harus, kalau Anda emang mau kaya, maka Anda harus menanamkan berpikir kaya ke dalam pikiran Anda. Dan berpikir kaya bisa mudah dikerjakan saat Anda kaya. Kalau Anda masih miskin sekarang, Anda harus berusaha untuk pindah zona, pindah dimensi ke dimensinya orang kaya. Anda harus berani masuk ke tempatnya orang kaya. Anda harus berani masuk ke zonanya orang kaya. Saya pernah buat video tentang 5 cara membuat Anda menjadi kaya dan lebih kaya. Salah satunya adalah ganti tempat ngopi Anda. Kalau Anda tempat ngopinya hanya di pinggir jalan, sekitar Anda miskin semuanya. Tapi kalau Anda ngopinya di tempat yang bagus, sekitar Anda kaya semuanya. Dan percayalah, ini sudah hukumnya, bukan ditawar-tawar, bukan sesuatu hipotesa atau apapun, tapi hukumnya. Sehingga bagaimana berpikir yang membuat uang mudah hadir? Berpikirlah yang mengkayakan. Selamat malam, salam sehat, salam kaya dari saya, Firman Pratama. Assalamualaikum. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya dari awal sampai yang video terakhir. Saya ucapkan terima kasih, dan kamu yang belum subscribe, kamu subscribe ya. Dan kamu bisa share ke banyak orang lainnya, dan ingat nyalakan loncengnya supaya apa? Kamu dapat notifikasi ketika ada video baru di Cahaya Kehidupan. Tentu kamu sudah nonton banyak video dari Cahaya Kehidupan, dan kamu bisa tuliskan komentar di setiap videonya. Kamu tuliskan komentarnya, kamu berikan bukti bahwa
di video ini, di channel ini, membuat hidup kamu berubah. Sehingga kalau kamu ingin hidup kamu berubah, atau kamu ingin teman kamu hidupnya berubah, maka kamu sarankan mereka untuk nonton di Cahaya Kehidupan.